Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. syukran ala nikmatillah. Selamat datang kepada anak-anakku semua, peserta Matsama Online, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama untuk mengikuti Matsama. Hari ini adalah hari yang terakhir ya, tanggal 17 Juli 2020. Semoga dimanapun anakku berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Baiklah, di samping saya, beliau adalah salah satu wakil kepala madrasah bidang humas. Ya. Beliau adalah Ibu Hajah Zumratus Sholihah MPD ya. Perlu diketahui beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren Baharul Ulum, Yai Haji Ahmad Nasrullah Abdurrahim almarhum, dan beliau juga salah satu pengasuh Pondok Pesantren Baharul Ulum, yaitu Pondok Pesantren Al-Wardiyah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama beberapa penjelasan beliau tentang madrasah, tentang hubungan kemasyarakatan. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Baharul Ulum beserta seluruh anggota majelis dan seluruh pengasuh pondok pesantren selingkungan Baharul Ulum. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baharul Ulum Tambak Beras Jombang. Yang saya hormati pula Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang beserta seluruh staf pimpinan, juga seluruh dewan guru dan komite madrasah rahimakumullah, serta anak-anakku sekalian peserta Matsama MTSN 3 Jombang yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan ridhonya kepada kita bersama, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat melakukan komunikasi meskipun dengan secara online atau virtual. Mudah-mudahan anak-anakku yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, semuanya bisa menyimak dengan baik dan selamat menjadi keluarga besar MTSN 3 Jombang. Meskipun pada saat ini belum masuk pembelajaran tatap muka, tetapi harapan Ibu kalian semua tetap semangat belajar dan fokus mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru nanti. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sofia bahwa saya adalah selaku Wakabid Humas atau Hubungan Masyarakat di MTSN Negeri 3 Jombang. Untuk program-program di dalam kehumasan MTSN 3 Jombang ini secara umum adalah yang pertama, mengembangkan hubungan antar warga madrasah MTSN 3 Jombang, baik dengan para wali murid maupun dengan para guru dengan berbagai kegiatan yang ada di dalam program-program kehumasan. Kemudian yang kedua adalah menjalin kemitraan dengan anggota masyarakat secara umum, terutama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan para pengasuh pondok pesantren baik di lingkungan Baharul Ulum maupun di luar lingkungan Baharul Ulum. Juga menjalin hubungan kemitraan juga dengan instansi-instansi terkait, misalnya pemerintah daerah Kabupaten Jombang, kemudian dinas kesehatan, dinas KLH, kemudian Polres. Ya, jadi ketika kita melakukan pembinaan kepada siswa tentang kenakalan remaja ataupun tentang zat-zat adiktif
yang terkait dengan narkoba, kita mengundang dan menjalin kemitraan dengan Polres, juga dengan BKKBN dan berbagai instansi terkait yang dibutuhkan oleh madrasah untuk menjalin komunikasi baik terkait dengan informasi para guru maupun siswa. Yang berikutnya adalah termasuk program Humas, yakni mengelola radio dan TV yang alhamdulillah untuk televisi pada tanggal 7 Juli kemarin sudah di-launching dengan nama M3 TV Edukasi. Jadi ini adalah program baru MTSN yang di-launching pada tanggal 7 Juli kemarin berupa media informasi, media publikasi, dan media pengembangan literasi untuk keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang yang diberi nama atau label M3 TV Edukasi, yakni istilahnya itu untuk mengembangkan komunikasi dan informasi di MTSN 3 Jombang ini. Kemudian juga meningkatkan fungsi web yang akhir-akhir ini agak kurang ya, meskipun sudah ada webnya, tetapi karena musim pandemi yang dirasa masih belum bisa memaksimalkan web, alhamdulillah 3 bulan ini sudah bisa dimaksimalkan pemanfaatan website MTSN 3 Jombang, sehingga berita apapun, informasi apapun, perkembangan apapun, dan kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh MTSN 3 Jombang ini bisa langsung diterbitkan melalui website MTSN 3 Jombang. Kemudian juga yang program akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah studi banding ke Madrasah Sanawiyah terkait dengan program PTSP yang akan dilaunching oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang, yakni bagaimana Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang ini mampu melakukan pelayanan terpadu satu pintu agar semua masyarakat atau siapapun yang membutuhkan pelayanan di MTSN ini nanti akan dilayani di sebuah istilahnya ini adalah wadah yang namanya PTSP atau Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Barangkali itu dulu Bu Sofi yang bisa. Itu dalam proses ya Ibu ya? Ya, insya Allah dalam waktu dekat. Sudah proses, sudah ada bibitnya, istilahnya sudah ada awal dari program itu yang disebut dengan front office, yang sekarang ini sudah kita siapkan tempatnya di depan dekatnya Satpam itu, tetapi masih dalam proses yang sifatnya sementara. Insya Allah dalam waktu dekat setelah studi banding akan kita optimalkan pemanfaatan PTSP itu. Oh ya Ibu tadi menyebutkan ada istilahnya KLH atau apa tadi ya? Iya. Sama terus bentuk kerjasamanya dengan KLH serta dengan Dinas Kesehatan itu bentuknya berupa apa ya Bu? Iya. Untuk kerjasama atau kemitraan dengan Dinas Kesehatan, alhamdulillah bulan Juni kemarin sudah kita lakukan penyuluhan tentang COVID-19 dalam program Satgas Gempi yang dibentuk oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang, yakni Gerakan Madrasah Peduli COVID-19. Makanya kita mengundang dari Dinas Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Puskesmas Tambak Rejo, yakni Bu Dr. Nur Hayati. Beliau memaparkan di samping kesehatan sekolah secara umum, juga dalam rangka menyambut new normal kehidupan di pesantren itu bagaimana, sehingga masyarakat Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang baik siswa ataupun guru-gurunya paling tidak sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana nanti kita menghadapi new normal di lingkungan pondok pesantren. Oh ya, itu ada tadi tim Gempi ya Bu ya. Mungkin ada gambaran barangkali antisipasi kita kalau sudah datang ke madrasah, apa persiapannya dari tim Gempi itu sendiri?
Terima kasih Bu Sofi, bagus sekali pertanyaannya. Tim Gempi dalam perjalanannya sudah dibentuk tim ya, jadi sebansa panitia itu ada ketuanya atau penanggung jawabnya, kebetulan saya sendiri, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang, ada bidang perlengkapan, dalam hal ini dipandegani oleh Bapak Haji Masrul dan Pak Fendi serta timnya yang mempersiapkan bagaimana nanti ketika para siswa sudah datang ke madrasah melakukan pembelajaran tatap muka, mereka semua dalam betul-betul bisa diprediksi dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pertama kita sudah mengupayakan adanya keranisasi Bu Sofi. Semua lingkungan madrasah di depan-depan kelas, di depan kantor-kantor pelayanan sudah disiapkan ada keran dan sabun. Nah, jadi nanti semua datang di depan itu sudah disambut dengan adanya keranisasi. Kemudian semuanya dipastikan sudah pakai masker. Ya, yang tidak pakai masker harus pulang dulu ngambil masker. Kemudian ada pemeriksaan suhu. Ya, itu yang disebut dengan termogan. Jadi semua yang datang siswa-siswi guru dipastikan sudah dalam keadaan normal. Kalau ada indikasi misalnya suhunya di atas 37 atau 37,5, maka dipersilakan istirahat, tidak masuk ke madrasah. Itu upayanya. Kemudian sepeda motor Bu Sofi yang masuk ataupun mobil yang datang itu diperkenankan, tapi nanti disemprot dulu. Disemprot dulu. Kalau memang sudah seperti itu, baru semua diperbolehkan masuk ke madrasah. Tetapi Bu Sofi, mereka sebelum masuk ke madrasah datang ke pondok pesantren itu harus sudah dipastikan melakukan rapid test. Kalau belum melakukan rapid test, maka harus tes rapid dulu. Jadi semua santri yang kembali itu harus rapid dulu ya? Iya, semua harus rapid dulu. Kalau tidak rapid, kita tidak bisa memprediksi dia sehat atau tidak. Karena apa? Karena mereka datang dari berbagai kota. Kita tidak tahu mereka bergaul dengan siapa, melakukan aktivitas apa, dan bagaimana aktivitas mereka di rumahnya masing-masing kalau tidak dengan rapid test. Makanya itu pondok pesantren ketika gelombang pertama, santri datang harus menyerahkan rapid test. Nah, rapid test itu nanti yang menjadi bukti juga di madrasah bahwa siswa-siswi ini sudah betul-betul sehat. Kemudian masuknya ke madrasah masih diatur kembali dengan pakai masker, melakukan protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan dengan kembalinya anak-anak nanti Bu Sofi, KBM berjalan lancar dan tidak ada yang sakit. Semua sehat. Amin. Ini sudah madrasah dari tim Gempi menyiapkan sedemikian rupa ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi anak-anak kalau mau kembali ke madrasah tidak usah takut. Insya Allah madrasah sudah memfasilitasi sesuai dengan protokol kesehatan. Itu Bu Sofi, masih ada yang perlu saya informasikan. Nanti KBM-nya ini per kelas dibatasi. Jadi maksimal satu kelas itu 20 anak. Jadi tetap dengan physical dan social distancing kita lakukan di madrasah. Itu wacana yang akan datang ya Bu? Bukan wacana. Ini memang sudah diputuskan oleh madrasah. Kalau seandainya nanti kondisi negara sudah betul-betul normal, kondusif, kita melakukan new normal, anak-anak kembali ke madrasah, tetapi tetap dengan melakukan protokoler COVID. Alhamdulillah. Oh ya Ibu, mungkin ada sedikit saya pertanyaan ya, anakku semuanya perlu anakku semua ketahui, beliau ini adalah wakil kita yang baru, yang sangat cantik dan sangat sabar ya, sangat semangat sekali ya dengan program-programnya yang baru. Oke Ibu, sebagai wakil baru, sebagai wakil humas yang baru, mungkin punya harapan yang baru harapan ke depan. Program apa yang kira-kira akan Ibu lakukan dari yang sudah berjalan selama ini? Harapan saya terutama menjadikan MTSN 3 Jombang ini sebuah lembaga yang betul-betul bisa
dilihat oleh masyarakat sebagai sebuah lembaga yang betul-betul berkualitas baik secara kurikulum ataupun kualitas siswa-siswinya. Jadi tidak hanya besar madrasahnya, tidak hanya besar siswa-siswinya, tapi bagaimana di tengah-tengah masyarakat MTSN 3 Jombang ini juga betul-betul dilihat sebagai madrasah yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara materi maupun secara kelembagaan yang ada. Ada lagi Ibu? Di samping itu, Bu Sofi, dengan adanya M3 TV, M3 TV edukasi anak-anak sekalian, kalian paham ya? Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa Sanawiyah kita tercinta ini memiliki studio mini, bukan studio besar yang kayak SCTV, kayak RCTI dan lain sebagainya yang TV-TV besar itu, tetapi kita mempunyai studio mini. Namun perlu kalian ketahui bahwa studio mini kita ini tidak kalah kualitasnya dengan studio-studio di luar sana, insya Allah, karena kalian sudah bisa menikmati selama beberapa hari bagaimana M3 TV edukasi yang dimiliki oleh MTSN ini sudah bisa tayang selama beberapa hari dengan kualitas-kualitas yang tidak mengecewakan. Nah, ini yang insya Allah kita maksimalkan nanti pemanfaatannya untuk memberikan informasi, memberikan publikasi maupun edukasi kepada masyarakat MTSN secara khusus dan umumnya kepada masyarakat, sehingga ke depan MTSN 3 Jombang ini bisa dikenal oleh masyarakat tidak hanya di Kabupaten Jombang, tetapi insya Allah harapannya adalah di seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa di dunia internasional. Begitu Bu Sofi? Oke ya Bu, sebagai wakil kepala humas dengan jumlah siswa yang 2000 lebih ya, 2600 berapa, dengan jumlah guru yang 200 lebih juga, apa ada kendala atau apa dalam memberi pelayanan yang terbaik bagi beliau dan untuk anak-anak kita semua? Ya. Alhamdulillah Bu Sofi, untuk selama ini kami di dalam menjalin komunikasi dengan guru-guru maupun dengan siswa dan wali murid, alhamdulillah tidak ada kendala. Untuk komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan para guru, kami membuat agenda silaturahim antar guru se-MTSN 3 Jombang ini dengan melakukan silaturahim 3 bulanan. Ya, jadi 3 bulan sekali kita keliling ke antar rumah Bapak dan Ibu guru. Kemudian juga kita melakukan kunjungan ketika Bapak atau Ibu guru memiliki putra putri yang baru, melahirkan. Kita juga silaturahim. Kemudian juga kita melakukan anjang sana atau takziah ketika ada keluarga dari Bapak dan Ibu guru ini, istilah Jawanya keseripahan, ada keluarganya yang wafat, kita juga melakukan silaturahim untuk takziah kepada mereka sebagai upaya menjalin hubungan emosional antara keluarga besar madrasah dengan keluarga Bapak dan Ibu guru. Juga dengan siswa-siswi, Bu Sofi, melalui beberapa waka yang ada, insya Allah juga tidak ada kendala karena semuanya bisa diatasi melalui wakabit-wakabit yang ada. Dan juga dibantu oleh para Bapak Ibu bimbingan konseling, Bu Sofi. Jadi kalau ada masalah apapun yang dialami oleh guru mapel, Bapak Ibu guru mapel, wali kelas, akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bapak Ibu petugas atau guru bimbingan konseling. Sehingga dalam hal ini insya Allah untuk melakukan persuasif pendekatan kepada siswa tidak ada kesulitan karena sudah banyak tenaga yang disiapkan oleh MTSN 3 Jombang ini di dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa. Berarti juga berperan juga, anak kita kan jauh-jauh ya rumahnya. Jelas juga masih banyak yang mengalami masalah dan masalah. Terus perannya itu sejauh mana peran dari humas sendiri? Alhamdulillah Bu Sofi, untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan siswa-siswi MTSN 3 Jombang ini, karena mereka tidak atau bukan hanya masyarakat
dari luar tambak beras. Justru yang banyak adalah para santri yang datang dari berbagai kota. Karena datang dari berbagai kota dan menempati ribat-ribat yang berbeda di naungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini, sehingga untuk mengantisipasi itu semua kami dari Wakabit Humas ini membuat program yakni silaturahim dengan para pengurus pondok. Sebetulnya kami mengharapkan komunikasi dan silaturahimnya itu dengan pengasuh. Tetapi karena tidak mungkin ya kita mendatangkan pengasuh dengan berbagai kesibukannya itu, maka kita mengundang seluruh pengurus ribat kita undang, kita sampaikan permasalahan para siswa dan siswi dari berbagai ribat itu. Kemudian kita pecahkan bersama. Kemudian kalau ada siswa-siswi yang misalnya tidak masuk sekolah, Bu Sofi, sering bolos atau bermasalah di sekolah, tapi dari salah satu ribat kita melakukan yang disebut dengan home visit. Jadi itu dilakukan dahulu oleh BK dalam hal ini. Kemudian kalau memang tidak ada solusi, maka dari wakabit terkait yang nanti akan menindaklanjuti. Gitu, alhamdulillah. Oke, anak-anakku semuanya, demikian tadi beberapa ulasan tentang beberapa program dari tim Humas ya Bu ya. Semoga dari tim Wakabit Humas ya. Semoga program-program beliau selalu berjalan dengan baik dan bertambah lebih baik dari tahun kemarin. Dan kita doakan bersama semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, diberi Allah umur yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Bisa saya pesankan sedikit Bu Sofi untuk anak-anak ya mungkin ada pesan dan kesan untuk anak-anak semuanya. Ya, monggo Ibu. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang kalian sementara masih melakukan pembelajaran daring, ya, pembelajaran jarak jauh dari yang jauh di kota sana, kota Jakarta, luar Jawa mungkin ya. Tapi yang penting satu, semangat. Ya, bismillah, nawaitu belajar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Satu niatnya. Nomor 2 anak-anakku sekalian, kalau nanti sudah tiba saatnya kalian berangkat ke pondok pesantren juga harus nawaitu. Nawaitu apa? Saya berniat untuk kembali ke pondok pesantren dengan berbagai macam kegiatan yang ada. Karena berbagai macam kegiatan itu nanti akan disinambungkan dengan kegiatan antara madrasah dan pondok pesantren, maka anak-anakku sekalian harus bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Oke anak-anak, ya, diingat di pondok pesantren kalian melakukan kehidupan yang baru jauh dari orang tua, maka harus bisa membagi waktu bagaimana belajar di madrasah dan belajar di pondok pesantren. Tidak boleh bolosan, tidak boleh tidur habis subuh. Harus semangat karena madrasah kita ini adalah madrasah yang betul-betul menerima siswa-siswi dari berbagai kota di Indonesia, sehingga kalian juga harus pandai-pandai melakukan komunikasi pergaulan yang baik dengan teman dari satu kota ke kota yang lain. Demikian anak-anakku sekalian, ada kurangnya Bu Lili mohon maaf. Semangat dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang di KBM Tatap Muka. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Sofia. Terima kasih Bu. Alhamdulillah ya, seluruh rangkaian materi Matsama pada tahun ini telah selesai ya. Semoga anak-anakku dimanapun berada tetap selalu semangat ya. Selalu ikuti ya, stay tune di M3 TV melalui YouTube MTSN 3 Jombang ya. Alhamdulillah kami segenap panitia dan segenap si acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.